Selamat pagi semua, terima kasih atas waktunya, terutama kepada LPTK Santo Yakobus Merauke yang sudah mempercayakan kami untuk melaksanakan ujian UKIN, terutama praktik pembelajaran untuk kegiatan PPG Bat 1 tahun 2024. Untuk hari ini kami akan melanjutkan materi. Lihatlah video kami hari ini. Nah, menang deh. Maju. Maju Itla. Maju kamu aja kamu. Nah, menang Gio. Gio, tapi baju dimasukkan. Nah, menang kan. Ayo. Baju mau dimasukkan. Ujungnya itu. Ujungnya. Ini baju merah. Ini baju merah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hai. Halo. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sehat, baik. Apa lagi? Oke, berarti kabarnya hari ini baik dan sehat. Kita berdoa dulu. Kita berdiri. Berdiri dulu, Kense, Clara. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Berkatilah pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu anggota tubuhku berguna. Siap belajar? Ya. Oke, berarti duduknya sudah pas ya. Kense, Gisel, Puan, Gio, Ibi, Adi, Mares lagi, Ivan, Clara. Oke, berarti semua hadir ya. Untuk pelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semangat ya mengikuti pelajaran Ibu, karena nanti kita akan membuat proyek bersama. Dari masing-masing nanti sudah menentukan atau sudah dibagi dalam kelompok untuk pembuatan proyeknya. Lanjut, berarti kita lihat materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu itu tentang aku dicintai Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mencintai kita? Ada yang tahu? Tuhan menciptakan kita lewat orang tua. Kamu lahir dari mana? Rahimnya ibu. Makanya Tuhan sangat mencintai kita manusia itu lewat kelahiran kita, lewat rahim ibu atau orang tua. Tadi materi kita tentang apa? Anggota tubuhku berguna. Berarti yang perlu kita ketahui itu adalah apa arti dari anggota dan tubuh itu sendiri. Kalau anggota berarti apa? Bagian dari badan itu sendiri. Kalau tubuh berarti keseluruhan dari atas sampai bawah, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga kesehatan anggota tubuhmu? Makan, apalagi? Minum, mandi, beraktivitas. Ada tidur siang tak? Ada. Perbuatan baik apa yang sering kamu lakukan dengan anggota tubuhmu? Ceritakan. Tangan, perbuatan baikmu apa? Makan. Tangan selain makan untuk apa? Perbuatan baiknya. Masak. Pegang. Kalau membantu orang lain itu perbuatan baik atau tidak? Baik.
itu akan bertepuk. Tepuk. Lara, tepuk. Tepuk bunyinya. Tepuk satu. Satu kali. Satu. 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 Dua. 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 Satu. 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 Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat mengenal dan bersyukur atas anggota tubuh yang dimilikinya sebagai anugerah Allah dan mampu menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nanti kita dalami bersama teks kitab sucinya 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 22. Kemudian kriteria tercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya lihat di papan. Yang pertama itu menyebutkan 6 anggota tubuh yang sering kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Kemudian yang kedua menjelaskan kegunaan masing-masing anggota tubuh. Yang ketiga itu mendesain pola warna sendiri pada gambar. Yang keempat mengkombinasikan berbagai teknik mewarnai pada gambar. Yang kelima membuat gambar diri sendiri atau teman, baik laki-laki atau perempuan. Yang keenam menunjukkan kreasi nyanyian sesuai tema tentang anggota tubuh. Kira-kira anggota tubuh yang sering kita gunakan, katanya ada 6 di situ. Kira-kira apa saja? Satu apa? Tangan. Tangan. Dua. Kaki. Kaki. Badan. Tiga. Badan. Badan tidak termasuk, tapi dia Tangan. tangan, kaki, mulut, hidung, mata, dan telinga. Tahu lagunya? Supaya lebih lancar lagi tentang menyebutkan anggota tubuh tadi, itu adalah lagunya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Oke, kita lihat ceritanya tadi, buku siswa halaman 17 sampai 19. Siapa yang paling berjasa? Lihat di papan. Bukan, ceritanya lihat di papan. Kalau yang bisa baca boleh, eja-eja baca sendiri. Ceritanya, pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berjasa di antara mereka? Setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berjasa. Tangan, akulah yang paling berjasa. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau meloncat dan menari, pergi ke sekolah dan bermain di taman, akulah yang berjalan. Kemudian hidung tak mau kalah, hidung pun berteriak katanya, akulah yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan, aku yang membau wanginya bunga ketika kita berjalan di taman. Telinga juga tidak mau kalah. Katanya, akulah yang paling berjasa. Aku mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama. Maka pun ikut berbicara katanya. Akulah yang paling berjasa. Aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tidak ada aku, semua akan gelap. Tiba-tiba stop, kepala berkata, semua anggota tubuh berjasa. Apakah tangan bisa mengambil makanan? Kalau tidak bisa. Kalau kaki tidak berjalan. Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut. Telinga mendengar nasihat guru, tetapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru percuma. Jadi semua anggota tubuh berjasa, semua harus bekerja sama. Oke. Sekarang dari cerita siapa yang paling berjasa, kita lihat pertanyaannya untuk mendalami bacaan yang kita dengar tadi. Siapa yang berjalan ke meja makan? Kaki.
Siapa yang melihat makanan di meja makan? Kakak. Siapa yang mencium harumnya bunga? Ibu. Siapa yang memasukkan makanan ke mulut? Tangan. Siapa yang mengunyah makanan? Gigi atau mulut? Manakah yang kamu anggap paling berjasa? Dari semua tadi cerita tadi ada tangan, mulut, mata, hidung, telinga, itu kira-kira siapa yang paling berjasa menurutmu? Semua. Kenapa? Karena semua anggota harus bekerja sama karena semua anggota tubuh yang dianugerahkan Allah sebagai kelengkapan diri kita, jadi mereka harus bekerja sama. Kedengaran nggak? Dengar kok. Oke. Bacaan kitab sucinya seperti itu. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Setelah kita dengar dari bacaan kitab sucinya, pertanyaannya, bolehkah anggota tubuh saling mengejek? Tidak. Kira-kira nasihat apa yang disampaikan oleh Santo Paulus tadi? Semua anggota harus bekerja sama. Berarti kalau salah satu anggota tubuh kita itu sakit, maka semua anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Kalau tanganmu sakit, tanganmu ada luka, berarti luka itu akan terasa di seluruh tubuh atau badanmu sendiri. Dari tangan yang sakit itu nyerinya sampai kemana-mana itu. Nah, sampai kaki. Kalau tubuhmu bersukacita atau bergembira, maka semua akan bergembira. Seperti tadi ya, kita loncat-loncat, kita tepuk-tepuk, itu membuktikan bahwa kalau tubuh kita sehat, maka dia akan bahagia atau ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita lanjut ke persiapan proyek. Sebelum masuk ke kelompok, tadi kita berdiri dulu. Kita memperagakan anggota tubuh tadi seperti tepuk dan berjalan. Berdiri. Tepuk satu. Lara. Benar. Tepuk satu. Tepuk dua. Sudah masuk di kelompoknya. Kelompok satu sudah siap. Ada Gisel, Kenze, dan juga kita. Yang kelompok 2 Melati, Lara, Adi, dan Ipan. Kelompok 3 Mawar, Puan. Kelompok Mawar itu Puan, Eca, dan Ibi. Itu kelompoknya. Sekarang sudah masuk dalam kelompok masing-masing, Ibu akan membagikan proyek yang mau kita buat pada hari ini. Oke, siap? Ini lembar kerjanya kelompok 1, membuat gambar diri. Kelompok 1 ini lembar kerjanya membuat gambar diri. Oke, gambarnya ini ya. Ibu kasih instruksi dulu untuk kelompok 1. Gambarnya ini. Nanti silakan kamu gambar diri atau teman. Berarti ada laki-laki
laki-laki dan perempuan. Itu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu adalah mewarnai gambar. Gambarnya diwarnai. Kelompok 2 yang kelompok 2 silakan. Itu untuk yang tujuan pembelajaran 3-6 tadi, mendesain warna-warna, itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu adalah menyanyi salah satu lagu tentang anggota tubuh. Oke, proyeknya tadi sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 10-15 menit untuk mengerjakan hasil proyeknya. Baru nanti kita lanjut ke presentasi ya. Setiap kelompok maju ke depan. Tadi setiap kelompok boleh memilih lebih dari satu proyek ya. Sudah. Yang serempak nanti. Hati-hati gunakan tanganmu. 2 kali tepuk. Dua. 1. Nah, itu nanti Ibu ambil. Kan lagunya dihafal. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, mantap nanti ya. Jangan nyanyinya ada yang duluan, ada yang belakangan ya. Tadi Ibu sudah keliling-keliling dari kelompok 1 sampai 3. Berarti adik duduk di. Kemudian kita lanjut ke presentasi. Siap? Siapa kelompok yang duluan maju? Kelompok siapa yang duluan maju? Ini kelompok 3, kelompok 2 di belakang. Ayo, siapa yang duluan maju? Kelompok 3 atau kelompok 1 atau kelompok 2? Mana suaranya? Kelompok siapa yang maju? Kelompok 2, silakan maju. Inilah hasil dari kelompok 2, yaitu mewarnai gambar diri atau teman. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mewarnai gambar. Inilah hasil kelompok 1, yaitu menggambar diri atau teman. Terima kasih sudah mempresentasikan kegiatan masing proyek. Oke, kita lanjut ke kelompok 3, menyanyikan lagu sesuai dengan tema tentang anggota tubuh. Oke, silakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil proyek masing-masing kelompok. Kelompok 1 tadi membuat gambar diri atau teman. Kelompok 2 itu adalah mewarnai gambar dengan desain dan kolaborasi warna yang sesuai. Yang ketiga itu tadi kelompok 3 itu menyanyi lagu yang bertemakan tentang anggota tubuh. Terima kasih untuk semua dari kelompok 1 sampai kelompok
tiga. Kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok tadi yang sudah mengerjakan. Kira-kira apa yang kamu alami atau yang kamu rasakan dari menyanyi, mewarnai, membuat gambar diri tadi? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Senang nggak? Senang. Mana yang lain? Senang nggak tadi? Mana suaranya? Kira-kira refleksimu tadi atas pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Seru. Mana suaranya? Seru. Apa lagi? Oke. Kemudian kelompok yang paling bagus kira-kira kelompok siapa? Kelompok 3. Kenapa? Mereka menyanyi. Kelompok 1 dan 2 juga kalah, Pak? Bagus juga. Untuk setiap kelompok yang sudah mengerjakan proyeknya, Ibu kasih reward 3 bintang. Oke, asesmen kita sebelum kegiatan penutup, sebelum kita rangkum semua kegiatan kita, Ibu akan membagikan lembar asesmen. Nanti waktu kerjanya hanya 10 menit kita. Oke, Ibu bagi ya. Nanti silakan dikumpul kalau waktunya sudah selesai. Kalau kita ini asesmennya ya. Nanti Ibu kasih waktu kerjakannya 10 menit. Nanti baru kita kumpul. Oke? Sudah dapat semua asesmennya, lembar kerjanya? Nanti dikerjakan waktunya 10 menit. Nanti yang sudah selesai waktunya 10 menit silakan dikumpul. Di situ bagian pertama Allah memberikan anggota tubuh yang lengkap kepada kita. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki yang saling melengkapi. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk bicara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, dan yang lainnya. Semua anggota tubuh ini dipergunakan dengan baik. Allah senang kalian menggunakan anggota tubuh yang diberikannya untuk berbuat baik. Oke, lanjut yang kedua. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengenal diri sendiri, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Menghargai tubuh dengan menjaga kesehatan, menjadi lebih mandiri, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Sebelum kita tutup pelajaran kita, maka tindak lanjutnya adalah melakukan atau menuliskan perbuatan baik di rumah dengan menggunakan anggota tubuh. Menuliskan atau melakukan perbuatan baik. Misalkan dengan tangan kita membantu orang tua mencuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Itu yang harus kamu tuliskan atau kamu lakukan di rumah untuk kegiatan tindak lanjutnya. Kemudian selanjutnya itu adalah pengayaan dan remedial. Bagi yang sudah paham, maka pengayaannya itu adalah melakukan atau menuliskan perbuatan baik tadi. Pengayaannya. Sementara remedialnya itu kembali kita jelaskan tentang menyebutkan anggota-anggota tubuh. Oke, kita lanjut dengan doa penutup. Silakan berdiri. Berdiri. Saya Clara. Sebelum kita tutup kegiatan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Kau telah mengumpulkan kami dan juga kegiatan kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Kau memberkati
pelajaran kami ini dari awal tadi hingga akhir ini. Bentar lagi kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan agar kami sampai ke rumah dengan sehat walafiat. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kesalin? Nggak guna.